Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Oke. Meskipun cuacanya tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah kita masih semangat ya untuk belajar bersama kan? Semangat. Semangat banget apa semangat aja? Oke, ya hari ini ada yang tidak hadir atau nggak masuk sekolah? Alhamdulillah masuk semua. Kelas 12 DKP 2. Memang kelas 12 DKP 2 ini kompak-kompak ya. Ya. Kita ada untuk hari ini Bapak senang banget karena kita akan bicara sesuatu yang sangat futuristik atau masa depan dan masa sekarang karena kita lagi sedang menjalani. Ke depan akan lebih banyak lagi penemuan-penemuan yang akan kita temukan dalam khususnya di dunia teknologi. Apa itu? AI. Ya, betul sekali. AI. Ada yang tahu tentang AI? Kecerdasan buatan. Emang kecerdasan bisa dibuat? Bisa. Caranya? Coding, sistem. Apa? Kalau kecerdasan bisa dibuat? Apa, Pak? Oke, kita akan bicarakan tentang AI. Nah, siapa yang tahu tentang AI? Atau kalau Bapak bilang AI, itu kira-kira apa ya? ChatGPT. Nah, itu betul. Cici. Meta. Apa lagi kira-kira? AI. Gemini. Apa? Cici. Goldie. Cici. Oh, Cici. Gini. Ada lagi. Tantan. Apa sih itu? Oke, dari bawah dulu. Tantan itu buat apa? Nggak menjelaskan Tantan. Tantan buat apa ya? Belum tahu. Ternyata saya salah sebut, Pak. Ternyata saya salah. Yang benar apa? Apa itu? Yang benar apa? Kasih tahu ya. Jangan lempar dulu. Kita apa? Tantan apa? Ya, bukan Pak, itu bener apa aja. Kasih tahu doang. Saya salah sebut. Oke, kita belajar aplikasi pencari jodoh ya. Ya. Tapi cara kerjanya gimana cara kerjanya? Itu ini Pak. Tetap pasti ada AI-nya Pak. Ya, di pencarian mungkin kan melalui jarak atau lain. Melalui jarak itu AI Pak. Iya, komunitas kita. Oke, kalau Meta ada yang pernah gunakan? Pastinya. Buat apa biasanya? Buat kerjaan tugas. Kalau Cici ada aplikasi baru belum lama. Dia maksudnya browser gitu atau aplikasi. Oke, kalau lipstick siapa yang pernah coba? Pernah. Iya. Bedanya sama Gemini atau ChatGPT? Sama aja Pak. Sama aja. Cuma kayaknya kalau di itu kayak nggak bisa apa ngebikin gambar gitu. Berarti beda itu gambar. Oke. Kalau ini ada yang pernah coba? Semuanya. Bikin apa terakhir? Bikin foto di rumah kamu. Orang random di rumah. Kalau ChatGPT? Udah. Nanya. Nah, biar lebih dalam, ayo kita diskusi dan Bapak mau bikin kalian jadi kelompok. Satu kelompok 4 orang, biar gampang kalian cukup dengan teman di belakang kalian atau teman di depan kalian. Boleh silakan diputar bangkunya biar kita diskusinya lebih mudah. Ya. Mulai dari sekarang. Gila lu Evelyn.
Ini on pan. Yang pink apa lagi? Yang pink. Dah. Udah. Ingin tahu laporannya, hasilnya gimana sih dari diskusi tentang AI itu? Siapa yang bisa melaporkan duluan? Saya deh Pak. Ya, oke. Kelompoknya Pak Yas, silakan Yas. Saya mau melaporkan hasil Oke, teman-teman sebentar. Teman-teman yang lain boleh dengerin dulu. hasil riset kelompok saya tentang AI Oke. dengan rumus 5W1 Pak. Yang pertama, AI adalah kecerdasan buatan manusia yang berisi banyak informasi yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Dibuat pada tahun 1950-an dan berkembang pesat pada abad 21 seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya komputer digital. AI juga dipelopori oleh Alan Turing dan John McCarthy sebagai pencetus nama AI. Lalu, bagaimana penggunaannya? Penggunaan AI digunakan sehari-hari untuk membuat pekerjaan manusia menjadi lebih praktis dan efisien untuk dikerjakan. Lalu, profesi apa saja yang dihasilkan oleh AI? Ada data scientist, ada juga insinyur, engineering juga, dan sebanyak Oke, kita kasih applause buat terima kasih Pak sebagai murid teladan di sekolah ini ya. Selanjutnya ada lagi kelompok lain yang mau presentasi? Ya, silakan kelompoknya Kia. Boleh salah satunya aja yang perwakilan untuk mempresentasikan. Ya, oke. Tadi yang cowok sekarang yang cewek, sekarang biar ke teman-teman aja menghadapnya. Ya, ya Bapak ke teman-teman. Bapak ke sini. Ya. Waalaikumsalam. Kami menggunakan rumus kilometer AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam bekerja. AI dapat digunakan oleh siapa saja dari individu hingga perusahaan besar untuk meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan yang lebih baik. AI telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan terus berkembang dengan kemajuan teknologi. AI dapat digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Apa saja aplikasinya? Yang pertama seperti chatbot, ChatGPT, Gemini, Metalis, dan sebagainya. Bagaimana penggunaannya? Itu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, menjawab pertanyaan dan memberikan informasi, membantu dalam kegiatan dan pendidikan. Untuk profesinya, yang pertama ada data scientist, machine learning engineer, AI researchers, sama data analysis. Terus untuk bidang pengguna AI adalah bisnis, kesehatan, transportasi, finansial, marketing, sains, keamanan, pendidikan. Oke, cukup. Sekali lagi tepuk tangan buat Kia. Oke, ya. Dari hasil diskusi kalian, semua Bapak lihat sudah bagus. Tapi Bapak ingin bertanya dari apa yang sudah kalian diskusikan. Siapa yang pertama kali mencetuskan tentang AI? Ada jawaban di kelompok kalian? Ya, ada John-Johnnya gitu ya? Ya, halo ya? Ya, betul. John McCarthy itu orang yang mencetuskan tentang AI. Alan Turing juga sebenarnya dia juga salah satunya dasar yang mencetuskan tentang AI. Alan Turing ini adalah salah satu tokoh yang kalau kamu
suka nonton film, ada film yang judulnya Enigma. Ada yang pernah dengar? Enigma pernah Pak? Apa? Cuman gak nonton. Iya. Film Enigma itu adalah salah satu mesin yang digunakan oleh sekutu untuk memecahkan kode Jerman dalam perang dunia. Jadi waktu itu Jerman mau menyerang Eropa dan Amerika, kalah karena mesinnya itu kodenya dipecahkan oleh Amerika sehingga Jerman kalah. Itu ada filmnya namanya Enigma. Kalau kamu suka nonton film, coba sekali, itu filmnya seru. Dan itu mestinya dibuat oleh Alan Turing. Dan itulah dasar dari pembuatan AI. Kemudian disempurnakan oleh John McCarthy. Nah, terus tadi Bapak dengar ada apa aja kah dari aplikasi yang dihasilkan oleh AI? Ya, Pak Rizko? Google. Google apa? Asisten, betul. Google Asisten. Selain itu ada apa lagi? ChatGPT. Kemudian Meta AI. Ada lagi? Siri Pak. Siri dan DeepSeek. Oke. Berikan contoh kepada Bapak penggunaan AI di salah satu bidang. Ada di diskusi kalian? Dan banyak kan ya? Bidang apa saja? Tadi ada yang nyebutin kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ya. Bidang pertanian Pak. Contohnya? Contohnya buat alat penyiram otomatis. Buat alat penyiram otomatis. Oke, betul. Ada lagi? Pendidikan? Kan kita pendidikan nih. Ada AI sih. Ada Pak. Apa? Buat soal mencari jawaban pakai AI. Oke, tapi ada nggak yang khusus penggunaan AI emang buat pendidikan? Ada? Coba boleh dicari contohnya. Contoh penggunaan AI di pendidikan. Oke, coba contoh penggunaan AI di pendidikan, di kesehatan. Tadi yang ada udah bilang di pertanian, di kesehatan banyak sekali. Di hiburan, kalau udah ketemu angkat tangan langsung aja. Transportasi, apa contoh transportasi? Sistem navigasi ya. Sistem navigasi, oke, boleh sistem navigasi. Ada lagi? Kesehatan, contoh kesehatan apa? Diagnosis penyakit, analisis hasil röntgen. Oke, jadi sekarang analisis lebih cepat tentang penyakit apa yang diderita pembinaan dengan menggunakan AI. Ada lagi? Apa? Marketing. Nah, apa contohnya? Analisis pasar. Oke, coba lihat ke depan dulu. Siapa yang kemarin di momen 11-11 belanja? Enggak ada. Oke, belanja ya. Belanja apa? Skincare. Belanja apa? Gas spontan. Gas spontan. Oh, gas spontan. Oh, oke. Oh, motor dia. Nah, motor. Ada lagi yang belanja di momen 19? TBS. Oke. Apa? Parfum. Ya. Nah, ternyata ada belanja. Whey protein. Oke, biar biar kasih badannya ya. Badan Pak. Oke. Gini ya. Kalau kamu lihat pasti di antara kalian itu punya aplikasi, Bapak sebut saja Shopee. Ada Shopee? Ada. Tokopedia. Lazada ada? TikTok? Ada ya? Sadar atau enggak, kalian sekarang nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar rumah, nggak usah bergerak, cukup di atas tempat tidur, barang dagangan datang ke hadapan kalian melalui layar kaca. Ya, kenapa? Karena kita sudah disajikan dengan teknologi salah satunya AI. Kok bisa Pak? Ya, tahu nggak bahwa data kamu yang kamu upload, yang kamu
like, ya kamu share, ya kamu simpen, itu ke tracing, ke record sama datanya AI masing-masing platform aplikasi. Sehingga kalau kamu yang suka nge-like atau nge-log cewek-cewek cantik yang cowok-cowok ya, yang cowok-cowok ganteng di like sama cewek-cewek cantik, atau yang cewek-cewek cantik di like sama cowok-cowok, itu nanti di berandanya akan banyak cewek-cewek cantik. Begitu juga cewek. Tapi biasanya beranda cewek-cewek itu kalau nggak Korea, sekarang mungkin udah drama Cina ya? Drama Cina, sebenarnya nonton drama Cina nggak? Brazil. Zombie ya. Kalau cowok-cowok biasanya isi berandanya apa? Game, kalau nggak game, pembelajaran, mata. Kalau nggak ceramah ya, Masya Allah ya. Nah, apapun yang kalian like, mereka akan merekomendasikan terus. Maka contoh misalkan cewek yang biasa suka skincare, maka page-nya akan dipenuhi dengan postingan skincare secara tidak sengaja. Contoh kalau misalkan kamu mencari tas, sepatu, maka akan banyak rekomendasi. Maka di TikTok ada yang namanya FYP. Apa FYP? For your page. Artinya ada tahu sih artinya sudah halaman untuk kamu. Sebenarnya itu adalah berkaitan dengan apa yang kita sering suka, ya, yang sering kita cari, maka disajikan konten yang berhubungan sama yang kamu suka. Oke, kayak gitu. Oke, sedikit teori dari Bapak, karena kalian tadi udah cari teorinya. Ini sebenarnya tadi sudah dibilang AI itu ilmu dan rekayasa untuk menghasilkan mesin cerdas seperti manusia. Jadi karena kita ini males ya, jadi kita tuh suka males ya ngebersihin ruangan, nyapu tempat tidur, disapuin kan, kemudian ngepel, kan kita males tuh kerjaan gitu. Maka dibuatlah robot yang ngebersihin itu. Ada di rumahnya punya ngebersihin tubuh, tidur tubuh? Punya? Oke, ada yang punya kayak gitu. Ada yang kalau pulang ke rumah males bukain pintu, pengen langsung datang terbuka sendiri. Gitu. Ada yang di rumahnya buka sendiri ada? Ada lah. Belum ada kayaknya ya. Yang namanya smart home kayak gitu ya. Ada juga yang namanya smartphone ya. Itu bagian dari kecerdasan buatan. Jadi manusia itu pengen komputernya tuh mirip sama manusia lah, bisa ngerjain sesuatu atau bisa disuruh sesuatu kayak gitu. Nah, jadi sebelum AI itu tadi yang kalian sebutin yang namanya Alan Turing, kemudian John McCarthy, terus apa lagi? Kayaknya ada tokoh-tokoh yang lain, tiga gitu. Ferry, gitu. Nah, itu jadi awalnya dari simbol, basis logika dan aturan. Ada yang masih ingat nggak kalau komputer atau mesin itu bahasanya apa? Bahasanya coding Pak? Iya coding. Dia biasanya 0 atau 1 logika. Iya 0 atau 1 itu ngomongnya kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong tolong buatkan saya kopi, nggak bisa. Tapi sekarang kita bisa menyuruh mesin dengan bahasa kita. Nggak percaya? Percaya. Nggak percaya? Coba nanti kita buka. Nah, kemudian setelah ini lewat, ada yang namanya mesin pembelajaran. Transisi dari algoritma ke belajar data. Nah, belajar data inilah siapa yang dulu pernah bikin Facebook? Waktu Facebook kan masih ada? Masih ada. Salah pertanyaannya. Waktu Facebook ada, kamu bikin nggak? Bikin. Tapi sekarang udah nggak? Siapa yang masih dipakai? Masih, pasti ada lah ya. Yang punya Instagram,
Punya semua. Ada yang nggak punya? Itu nggak punya Instagram? Punya. TikTok? TikTok ada TikTok? Yang nggak punya TikTok? TikTok pakai? Nggak punya. Nggak pakai. Oke. Tulis punya. TikTok nggak pakai. Tapi apa lagi? Oke. Balik lagi. Semua data yang kamu masukin, kamu pada saat bikin akun pakai nama, pasti ya? Tanggal lahir? Ya. Oke. Kemudian kamu ada kesukaan? Enggak. Ada nggak? Rekomendasi ya, misalkan suka teknologi, hiburan, musik, film, ada kan? Nah, nih semua data itu masuk ke dalam sini. Pembelajaran mesin dan langsung kita berubah mencapai puncaknya pada deep learning. Jadi mesin itu bisa diajari. Ya, contoh kalau gambar, misalkan ciri dari gajah itu apa? Belalai. Nah, selain belalai apa lagi? Ciri telinganya, badannya gede. Karena tidak semua badannya gede itu adalah gajah. Dan tidak semua yang hidungnya panjang itu juga adalah gajah. Maka nanti mesti diajar itu. Kalau hidungnya panjang, kalau telinganya lebar, badannya besar, itu kemungkinan akan gajah. Kayak gitu. Oke? Hari ini dan ini berdasarkan kapabilitasnya atau kemampuan. Ada yang namanya Ani, Asi, tapi bukan Ani ya. Di sini Ani itu maksudnya artificial neural intelligence. Dia tugasnya spesifik. Kalau yang Aji itu general, dia kecerdasan tingkat manusia. Ada juga yang Asi, super intelligence, jauh lebih kapasitas manusia. Nah, berdasarkan fungsionalitasnya ada yang namanya reactive machine learning, ada yang limited memory AI, dan ada theory of mind. Nih, yang sering kamu pakai yang limited memory AI. Jadi setiap AI itu akan punya karakteristiknya masing-masing. Kalau Bapak nulis sebuah prompt itu adalah perintah ke AI, maka gambar yang Bapak hasilkan di lewat AI Bapak dengan yang kamu biasanya agak berbeda. Oleh karena itu, sekarang kita coba. Silakan buka. Oke, sebelum itu, nah ini ya, salah satu fungsinya. Tadi ada yang bilang chatbot. Ini fungsi AI menjawab pertanyaan yang selalu berulang. Misalkan kalau kamu nanya, itu cukup saja dengan chatbot itu. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya dijawab langsung oleh mesin. Kemudian, nah ini. AI bukan? AI kan? Cirinya AI? Kira-kira kalau tahu cirinya AI? Kenapa disebut AI? Kelihatannya AI. Yang membedakan AI sama yang AI? Resolusi. Ya, kelihatan dari apa ya? Dari pembawaannya, kemudian suaranya, dan karakternya sudah kelihatan jelas. Dan ini AI digunakan untuk produksi atau pengeditan video. Tahu nggak yang lagi viral banget nih sekarang? Yaitu ada seorang konten kreator yang menjelajah ke mesin waktu ke zaman Sriwijaya, zaman Majapahit. Ini makanan. Ya, ada udah pernah lihat? Saya. Ya, jadi dia pura-pura selfie atau video vlog gitu, tapi di zaman Sriwijaya, Majapahit. Kayak gitu itu ada. Dan itu hasil dari konten kreator yang menggunakan AI. Nah, ada juga untuk penelitian DeepSeek, Julius, mesin pencari, Gemini. Yang kalian tahu kan? Tahu Pak. Oke. Nah, ini juga penghasil gambar. Oke. Sekarang kita coba buka aplikasi kalian ChatGPT.
Ya, boleh ChatGPT, boleh Gemini, tapi untuk yang biar sama kita buka ChatGPT dulu aja. Oke, sudah dibuka ChatGPT-nya? Ya. Dengan ChatGPT berikan prompt seperti yang ada di depan. Oh ya, sebagai saran aja, kalau pada saat penggunaan AI kita tidak usah menuliskan tolong ya, karena ini mesin, jadi kita nggak usah sopan-sopan aja, langsung aja buatkan. Jadi nggak usah tolong buatkan. Nah itu kan kita Indonesia banget ya, sopan. Karena kenapa? Itu memakan memori, ya itu memakan memorinya mereka. Jadi langsung aja buatkan atau gambarkan. Jadi langsung ke tujuan. Ya, silakan dicoba. Kalau yang sudah dapat gambarnya boleh angkat tangan. Bapak pengen lihat. Kalau Bapak dari ChatGPT hasilnya seperti ini. Sudah? Dapat? Konteks? Dapat? Oke. Dapat? Oke, ini. Proses Pak. Ya, dia pasti muter dulu. Ya, karena dia lagi mikir, lagi berproses. Karena gratis juga sih. Ya, karena gratis juga, jadi aksesnya dibatasi, terbatas maksudnya. Muter-muter. Dapat. Coba Bapak lihat. Sih, berwarna sekali stok narkoba. Promnya Coba lihat. Ini ya. Oke. Artinya apa sama Bapak, cuma tangannya berbeda saja. Sama ya? Oke, sama mirip. Oh iya, sampai ya. Oke, yang sudah di ChatGPT cobain di Gemini, ya hasilnya sama atau beda. Nah, kalau kamu coba di Gemini, Bapak hasilnya seperti ini kalau di Gemini, cobain. Apakah sama kalian atau tidak? Gemini. Masa Devian.
Yang sudah coba di Gemini, coba di ChatGPT. Sama. Ya. Coba di Gemini. Ada kekurangannya dan gue depan. Ada Pak. Masih di sini Pak. Jaga jarak. Banget tuh Pak. Oke, udah dapat? Dari dua Gemini dan juga ChatGPT, mana yang lebih jelas? Gemini lebih detail Pak. Gemini lebih detail, ChatGPT kaku. Oke, dari dua aplikasi yang kita gunakan, apakah secara penulisan teksnya sudah benar? Apa? Tipe ya? Tipe. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ya tipe ya. Oh, kenapa? Karena kira-kira aja Salah di sistem kali Pak. ya, di Bapak aja di sini masa depan berubah menjadi sebuah. Ya, masa Dervian ya kan? Iya Pak Tipu. Tipe kan ya. Oke. Nah, ternyata ini salah satu kuncinya ya. Salah satu kuncinya adalah pada saat kita memberikan prompt atau perintah itu dia harus jelas. Harus jelas dan kalau bisa itu pakai bahasa Inggris karena settingan mereka itu sebenarnya bahasa Inggris. Tetapi bahasa Indonesia juga udah bisa. Tapi lebih maksimal sebenarnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau perintah kita jelas, maka dia akan lebih jelas dan lebih detail juga penggambarannya. Contoh misalkan gini. Buatkan karakter manusia umur, ada batasan, umur 10 sampai 15 tahun dengan rambut ikal, kulit sawo matang, kemudian bajunya menggunakan baju t-shirt berwarna biru dan celana panjang berwarna kuning. Pada tulisan pada bajunya atau kaosnya dia ada tulisan apa? Kemudian dan siswa atau anak tersebut atau objek tersebut duduk di bangku dan tersorot oleh lampu. Jadi pada saat penulisan sekali lagi dia harus detail dan juga jelas sehingga menghasilkan gambar yang kita inginkan. Mau dicoba? Cobain ya. Oke, cobain. Silakan kalian buat poster, bebas poster apa aja. Mau narkoba boleh, narkoba lagi, atau misalkan poster COVID, kalau dulu kan COVID ya, atau poster kesehatan masyarakat itu juga boleh. Tulis dengan detail. Contoh teksnya diberikan
gradasi, efek 3 dimensi. Nah itu juga boleh kasih elemen, kemudian pewarnaannya. Jadi kira-kira kalau desain itu ada elemen apa, ada warna apa, kemudian tipografinya apa, pakai efek atau tidak. Nah semakin detail itu gambarnya akan lebih bagus. Insya Allah. Coba cek. Oke. Coba. Coba lihatkan promnya ke Bapak. Coba lihatkan promnya ke Bapak. Promnya. Kita perintahnya. Apa? Iya. Ada? Coba foto yang coba lihat yang terjadi. Ya, dengan pakai ChatGPT atau Gemini kita tidak usah foto di studio. Ya, karena dengan itu kita bisa masuk ke foto seperti di dalam studio. Itulah salah satu manfaat dari AI. Itulah ya, juga kita bisa berada di Ka'bah, ya. Seolah-olah seperti dapat coba ada. Coba ini foto lama. Ini foto Pak Ilham. Pak Ilham. Ini beneran. Itu pakai AI, Pak. Oke, ini kapan nih foto lama ini ya? Waktu masih apa? Cuman itu pakai AI. Oke. Itu udah belum lihat, Bro. Ada ada berita kita lagi di gunung. Iya tuh ini. Aku jelek banget sih. Saya bilang saya lagi bikin di kantor. Iya. Mana background doang. Iya, bisa. Ini bakal sempat. Agak boleh-boleh. Oke, mana coba fotonya yang paling unik? Ini mana? Asalnya di sekolah. Oke ya, jadi kita bisa bikin foto kreatif di AI tanpa harus ke tempat yang aslinya. Ada yang foto di gunung? Ada yang di atas. Yang berselasar ada. Coba samain Pir sama foto asli Pir. Oke. Yang gunung di atas. Orang gua yang Pak, saya udah dapet Pak. Apa? Pak. AI. Dapat? Oke. Ya.
Kira-kira AI seru nggak? Apakah AI dapat mempermudah pekerjaan kita? Iya. Apakah ke depan kita akan terus bergantung dengan AI? Bisa enggak? Bisa kemungkinan iya. Kayak gitu ya. Apakah AI baik buat kita? Iya. Kira-kira sisi baik dari AI apa? Mencari peluang pencurian, Pak. Mempermudah apa? Iya. Mencari peluang pencurian ada lagi. Mampu mempermudah pekerjaan ada lagi. Ada sisi negatifnya? Ada, Pak. Bikin muka palsu. Bikin hoax. Bikin hoax, bikin muka palsu. Oke. Ya, coba dengarkan semuanya. Oke. Coba dengarkan. Yang namanya teknologi semua itu seperti pisau, ya. Seperti pedang bermata dua, dia sangat bermanfaat. Dia juga bisa sangat jahat apabila dipegang oleh orang yang punya niat jahat. AI sekali lagi bisa membuat kita di penjara kalau kita menggunakannya salah. Contoh, membuat manipulasi muka orang menjadi pelaku asusila. Ya. Kemudian membuat fitnah dengan gambar-gambar atau video palsu. Itu dengan AI. Bisa juga kita membuat positif dengan AI, mempermudah pekerjaan kita dan juga menghasilkan uang dari AI. Bisa nggak? Bisa. Jadi AI itu ibarat pisau, dia bisa positif dan juga negatif. Oke? Ada yang boleh satu orang ngasih kesimpulan dari apa yang sudah kita belajar hari ini? Boleh siapa? Kesimpulan yang sudah kamu dapatkan dari belajar AI hari ini gak apa-apa, siapa aja boleh. Saya deh Pak. Oke, siap. Fayaz, silakan Fayaz. Jadi kesimpulan yang saya pelajari hari ini tentang AI itu dapat membantu manusia membuat pekerjaan manusia lebih praktis, efisien, membantu dan memudahkan pekerjaan manusia jika penggunaannya benar. Tapi AI juga dapat menjadi hal yang negatif kalau penggunaannya salah. Itu, Pak. Oke, terima kasih buat Fayaz, tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang AI ini bermanfaat. Sekali lagi, AI bisa menghasilkan uang kalau kamu ingin mendapatkan uang dari teknologi, terutama AI, juga bisa dimanfaatkan secara baik dan efisien memudahkan pekerjaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.